Dewi Parwati dan Dewi Durga Mahesasura Mardini hadir sebagai virus corona untuk membuka mata hati manusia. Karya I Ketut Donder dibacakan oleh I Nengah Sumendra. Tuhan dalam teologi nirguna tidak berwujud seperti itu atau ini. Weda menyebutnya dengan kata-kata neti-neti. Artinya bukan itu, bukan ini. Tuhan hanya dapat dihayati. Untuk menghayatinya harus ada rasa bakti. Rasa bakti tumbuh bersamaan dengan sifat-sifat manusiawi. Jika sifat-sifat manusiawi hilang dari dalam diri, maka sifat hewani akan bercokol di dalam hati. Ketika sifat hewani mendominasi hati, maka semua orang dilihat sebagai musuh atau enemy. Jika semua orang dilihat sebagai enemy, maka semua orang harus dibenci dan dimusuhi, bahkan dibasmi. Sifat-sifat inilah yang mengundang bencana di bumi. Dwaita adalah pasangan yang saling beroposisi. Adwaita adalah pasangan yang berintegrasi. Dwaita dan adwaita masing-masing memiliki esensi. Dwaita lebur dalam bakti, sedangkan adwaita lebur dalam samadhi. Dalam bakti dan samadhi, keduanya berjumpa yang widi. Ia yang ada di dalam hati sanubari. Jika bakti tidak ada dalam hati sanubari, maka Hyang Widi pun tidak dapat ditemui dan dihayati. Hati yang suci menjadi tempat berbakti maupun bersamadhi. Singkatnya, hati yang suci menjadi intisari dan kata kunci memuja Yang Widi. Ketika hati manusia dijajah oleh indriawi, hati manusia semakin ditumbuhi oleh duri-duri benci. Kemudian manusia semakin lama semakin tidak manusiawi. Pendidikan tinggi menjadi tidak berguna sama sekali ketika benci menguasai diri. Jabatan tinggi digunakan untuk berkolaborasi hanya untuk memperkaya diri. Menggunakan cara-cara manipulasi dan konspirasi. Ini adalah wujud orang-orang kehilangan hati nurani, mengakibatkan kejahatan muncul di sana-sini di semua sisi. Inilah yang memaksa Dewi Karuna Parwati yang penuh kasih sayang dan simpati berubah wujud menjadi Dewi virus corona sang pemati. Corona adalah wujud dari para dewi yang datang dari surgawi, turun ke bumi, merehabilitasi manusia yang semakin tidak manusiawi. Semakin hari sifat manusiawi semakin digeser oleh sifat-sifat hewani. Menghina, mencaci dan mencaci tiada henti, itulah isi dunia selama ini.
ketika sifat hewani telah mendarah daging dalam diri, itu artinya sudah tidak mungkin untuk diperbaiki. Manifestasi dewa sekalipun tidak dapat menghakimi ataupun menghabisi. Karena itu, manifestasi sakti harus turun mengakhiri. Itulah Dewi Virus Corona Sang Pemati. Ia datang untuk membuka mata hati sang petinggi-petinggi yang memiliki posisi sebagai pembina insani. Kehadiran Dewi Virus Corona Sang Pemati di muka bumi ini menjadi pekerjaan rumah, PR bagi para pemimpin semua negeri. Para pemimpin agama menjadi kata kunci rehabilitasi manusia di bumi. Sudahkah mereka melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang ditugasi? Jika para pemimpin negeri dan pemimpin agama senantiasa mengumbar benci, maka Dewi Virus Corona Sang Pemati akan semakin menikmati kewajibannya sebagai pemati untuk membasmi manusia dan mengajari kepada manusia-manusia keji yang bersembunyi di balik simbol-simbol suci. Semogalah secercah sinar suci tetap dipancarkan oleh Yang Widi, agar manusia bisa kembali pada sifat-sifat aslinya yang suci, sehingga Dewi Corona Sang Pemati segera kembali dan meninggalkan bumi ini. Denpasar, 22 April 2020, I Ketut Dounder.